Halo semua, kalau lu baru masuk dunia trading, pasti sering dengar banyak istilah asing yang bikin bingung. Tenang, hari ini gua akan jelaskan istilah-istilah penting dalam trading dengan cara simpel dan mudah dimengerti. Langsung saja, yuk kita mulai. Gua undercover trade di sini. So, di video kali ini gua bakal bahas topik judul Trading Terminology One on One. 101. Nah, menarik tuh. Jadi video kali ini gue bakal coba jelasin secara dasar untuk istilah-istilah yang sering kalian dengar nih di trade. Tuh contohnya gue bagi di sini ada 15 poin kurang lebih, seperti buy and sell position, apa itu pips, apa itu lot, apa itu leverage, margin, dan nanti terkait stop loss, take profit, dan juga spread, swap, broker, liquidity, slippage, volatility, risk reward ratio, dan juga trend. Nah, setidaknya dengan video ini gue harap kalian mampu memahami istilah-istilah penting nih dalam trading sehingga tidak bingung lagi ketika mendengar istilah asing ini. So, langsung saja kita bakal bahas yang pertama, itu ke buy and sell position. Let's go. Oke, simpel saja guys. Buy artinya kita membeli dan sell artinya kita menjual. Nah, kalau lu yakin harga akan naik, ya lu bakal beli dong dan jual lebih atas. Dan kalau lu yakin harga turun, lu bakal lakuin yang namanya sell position. Sederhana, tapi ini dasar dari semua transaksi. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke pembahasan tentang pips. Sebenarnya pips itu adalah satuan harga nih guys. Jadi satuan kecil dari perubahan harga. Nah, misalnya tuh, lu kalau lihat harga di sebelah kanan bergerak dari mana, dan juga sebelah atasnya itu bergerak dari mana, kan udah gue tandai di sana tuh. Nah, kalian bisa lihat nanti selisihnya itu berapa. Nah, itulah range selisih tersebut itu adalah menjadi range dari pipnya. Nah, jadi pips itu ukuran kecil untuk mengukur seberapa jauh harga berubah. Nah, gunanya apa? Setidaknya kalian bisa tahu nanti ketika meletakkan stop loss di berapa, bisa stop loss berapa pips, stop loss 10 pips atau TP berapa pips. Jadi kalian bisa nentuin itu setidaknya. Nah, kita lanjut ke satuan yang biasa dipakai di forex ya, yaitu lot. Nah, lot itu simpelnya adalah ukuran dari transaksi yang ingin kalian tradingkan. Misalkan satu lot standar sama dengan 100.000 unit mata uang. Nah, ada juga sebenarnya guys kayak mini lot dan micro lot buat trader pemula supaya modalnya bisa mencukupi dari modal tradingnya seperti itu. Jadi lot itu adalah besaran dari yang kalian ingin tradingkan. Ada 0,01 lot dan lainnya. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang leverage nih. Nah, simpelnya leverage itu adalah pinjaman modal untuk dari broker untuk ke trader. Misal kalian pakai 1 banding 100, berarti dengan modal 1 juta lo bisa trading seolah-olah punya 100 juta. Jadi dikali lah guys, dikali dengan 100. Tapi hati-hati, leverage memperbesar untung dan juga rugi. Ada plus minusnya. Selanjutnya margin ya. Bahas dan apa itu margin. Simpelnya margin itu adalah uang jaminan yang harus lo simpan untuk bisa ke posisi semacam deposit guys, supaya lo bisa akses leverage dari broker. Jadi simpelnya margin itu sebut aja modal minimum untuk kalian trading. Misal margin kalian di $100 seperti itu. Untuk membuka posisi satu lot, margin minimal berapa? Seperti itu. Biasanya ada minimal margin seperti itu. Nah, selanjutnya nih guys, stop loss dan juga taking profit. Jadi menurut gua stop loss itu adalah fitur untuk membatasi kerugian kalian ketika analisa kalian salah di trading yang kalian lakukan. Jadi kalau harga bergerak berlawanan dari apa yang kita harapkan, posisi otomatis tertutup supaya lu nggak rugi lebih dalam seperti itu. Jadi cara pandang stop loss sebenarnya harusnya seperti itu.
dan juga misal taking profit. Taking profit itu adalah target dari untung yang udah kita tentukan. Begitu harganya nyentuh target, posisi otomatis ditutup dan profit terkunci. Dan juga ada juga istilah seperti SL plus, artinya posisi trade kita udah running dan kita menaruh stop lossnya itu dalam kondisi profit, seperti itu. Nah, selanjutnya kalian pasti sering dengar spread nih. Jadi simpelnya spread itu adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Jadi kalau kalian biasa lihat ask dan bid price itu adalah selisihnya adalah spread. Jadi spread sendiri, jika spread kecil itu lebih bagus karena lu bisa lebih cepat untung dibandingkan lebih besar, dan jika menaruh posisi juga akan lebih bagus. Nah, selanjutnya ada swap. Nah, jadi swap itu anggap saja atau simpelnya ada biaya atau bunga yang dikenakan kalau lu nahan posisi lebih dari 1 hari trading nih. Jadi kalau lu bisa holding itu biasanya kena biaya swap. Jadi tips dari gua, swap itu penting untuk diperhitungkan kalau lu suka hold posisi yang lama ya. Selanjutnya adalah broker. Nah, sebenarnya simpel saja, broker itu adalah pihak penghubung antara lu dengan pasar di trading. Jadi broker yang baik akan memberikan akses aman, transparan, dan biaya trading yang kompetitif. Harusnya seperti itu. Lanjut nih ke liquidity atau likuiditas. Jadi artinya simpel teman-teman, adalah seberapa mudah lu bisa beli atau jual aset tanpa mempengaruhi harga pasar secara signifikan. Jadi semakin liquid, semakin nyaman trading. Jadi semakin liquid suatu aset, maka semakin susah untuk digerakkan. Seperti itu. Jadi carilah instrumen trading yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi sehingga tidak rawan scam di instrumen trading tersebut. Lanjut, slippage. Jadi slippage itu perbedaan harga antara saat lu klik order nih dan saat order itu benar-benar tereksekusi. Biasanya terjadi saat pasar sangat bergerak cepat nih. Kalau lu sering perhatiin ketika news penting NFP ataupun CPI itu slippage-nya sangat tinggi. Jadi ketika mungkin lu buy harga di $3, let's say $3 harganya, tapi yang tereksekusi ternyata di 5. Jadi itulah yang dimaksud dengan slippage. Jadi perbedaan harga antara lu klik order dengan harga yang benar-benar tereksekusi. Seperti itu. Volatility market ya. Jadi apa sih benar volatility? Sebenarnya simpel saja teman-teman, itu adalah seberapa cepat dan seberapa besar harga bisa berubah gitu. Jadi pasar yang volatile itu bisa memberikan peluang yang besar, tapi di lain sisi juga memberikan risiko yang cukup besar ya. Karena market berubah sangat cukup cepat. Seperti itu. Contohnya kalau kalian trading di forex seperti Euro USD ataupun gold, itu sering banget volatility-nya di jam-jam tertentu sangat meningkat. Nah, lanjut nih ke risk reward ratio. Jadi itu gampangnya adalah perbandingan antara risiko dan juga reward atau potensi keuntungan. Nah, misalnya lu nih, kalau lu mau risk 1 juta atau risikonya 1 juta, untuk potensi untung 3 juta atau 3 kalinya, itu berarti risk reward ratio lo berada di 1:3. Kalau kalian mau 1:5 atau 5R, berarti risk kalian 1 juta, berarti potensi untungnya ada di 5 juta. Nah, yang terakhir nih teman-teman. Jadi kalian mengenal tren. Jadi tren itu adalah arah umum pergerakan harga. Bisa naik, turun, atau mendatar. Jadi biasanya trader akan mengikuti arah tren daripada melawannya, karena trading sejalan dengan tren itu akan lebih mudah dan aman. Nah, itu dia 15 istilah penting dalam dunia trading menurut gua untuk kalian ketahui. Jadi
menghafal istilah itu penting, tapi lebih penting lagi mengerti cara menggunakannya. Gua undercover trader, tradingnya dengan pikiran bukan dengan emosi. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you guys.